Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh kita. Allahumma amin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wa salam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini di suasana bulan Syawal kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang besar. Di atas segala kenikmatan itu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan rentetan kewajiban. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, juga terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawi, tidaklah Allah seseorang hamba mendekatkan diri dengan sesuatu yang Allah lebih cintai melainkan amalan wajib. Seperti salat subuh tadi itu wajib. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib, itu juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur atas nikmat itu yang mungkin tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkan dan melaksanakan kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini ba'da subuh kita duduk sejenak bareng 15 sampai 20 menit ke depan. Kita akan berbicara tentang karamah. Ya. Apa materi kita, Bu? Karamah. Ya, kalau orang kita Minang bilang kiramai. Apa sih itu karamah? Dan kita mengharapkan karamah itu semuanya. Kita kutip pernyataan mutiara dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga ulama lainnya, wa annal karamata biluzumil istiqamah. Wa annal karamah biluzumil istiqamah. Karamah tersebut, yang mana karamah itu dalam bahasa kitanya kemuliaan, akan diraih dan didapatkan dengan istiqamah di dalam agama. Kalau kita istiqamah, komitmen, konsisten, maka karamah tersebut otomatis. Dan Ramadan, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mendidik kita bagaimana kita menjadi insan karim, insan yang mulia, yaitu kita mendapatkan karamah, kemuliaan. Bukankah Allah mengatakan di visi Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bertakwa. Dan Allah katakan, inna akramakum, kalau kalian mau mendapatkan karamah, kalau kalian mau paling mulia, indallahi maza atqakum, bertakwa kalian. Maka Ramadan secara tidak langsung telah mendidik kita untuk mendapatkan karamah tersebut. Kenapa? Karena Ramadan menjadikan kita insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun,
Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Sehingga kata Nabi SAW dalam salah satu khutbah beliau, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada unggulnya orang Arab dibandingkan orang Ajam. Selain Arab seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, pokoknya selain Arab, Eropa, itu dinamakan dengan Ajam. Tidak ada keunggulan orang Arab dibandingkan orang Ajam kecuali ketakwaan. Karena Allah yang langsung bilang, yang mulia, yang mendapatkan karamah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Meskipun kita orang Indonesia atau orang Sumatera Barat secara khusus, kalau kita istiqamah dalam agama, kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka orang Arab istiqamah dalam agama, mereka mendapatkan kemuliaan. Maka bagaimana kita konsisten terhadap amalan yang telah kita tanam selama Ramadan, seperti salat tarawih, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Taala. Ini kan salat tarawih itu kan turunan dari qiyamul lail itu. Karena Nabi SAW bilang, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berdiri pada malam Ramadan, kita berdiri salat, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang lebih daripada itu, atau ada yang kurang daripada itu, bebas rakaatnya. Ini Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kita melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan sebulanan? Maka kalau kita mendapatkan kemuliaan tersebut, kita harus konsisten. Setelah Ramadan pun kita harus qiyamul lail. Kenapa? Karena karamah tersebut hanya didapatkan dengan konsisten terhadap amalan. Dan kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala konsisten meskipun sedikit. Apalagi banyak dan konsisten. Maka tarawih yang Bapak Ibu laksanakan di masjid ini atau di tempat lain, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita hanya melaksanakan pada Ramadan saja, masuk ancaman sabda Nabi SAW. Wa inna min aswa'in nas, seburuk-buruk manusia, dia taat pada bulan Ramadan dan meninggalkan ketaatan tersebut selepas Ramadan. Wa kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah yang rabbani, yang dia menjadi hamba Allah di 12 bulan, bukan hanya pada Ramadan. Makanya Nabi SAW bilang, ajarkan kita, man shama Ramadan thumma, ini dari hadis Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari dalam riwayat Muslim, man shama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan, dia ikuti 6 hari bulan Syawal. Artinya Nabi ajarkan kita, kalian puasa Ramadan, jangan sampai ditinggalkan ini amalan puasa. Meskipun di luar Ramadan tidak wajib, hanya sunat, tapi coba kalian istiqamah. Nabi ajarkan kita, ikuti 6 hari di bulan Syawal. Dan Imam Syafi'i mengatakan, afdalnya sittata ayyam mutawalliyat, 6 hari berturut-turut. Ini afdalnya. Kemarin kita lebaran hari Rabu, ya, 1 Syawal.
Kemudian di tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal kita berpuasa. Ini afdalnya. Namun bukan disyaratkan. Yang penting bagaimana kita bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Terserah harinya kapan. Apakah Senin, Kamis 2, Senin, Kamis 4, Senin, Kamis udah 6 selesai. Masuk dalam hadis tadi. Dan ini buktinya Nabi mengajarkan bagaimana kita istiqamah. Dan istiqamah itu berat. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqamahlah dan kalian sebenarnya itu berat sebenarnya untuk istiqamah. Wa an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan anka ghairah. Ya Rasulullah, kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, saya mau bertanya nih Rasulullah, coba bilang deh sama saya satu amalan yang saya tidak akan tanyakan pertanyaan ini kecuali hanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Simple. Qul amantu billahi summa istaqim. Katakan wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah. Ramadan dengan keimanan kita mudah berpuasa meskipun terik matahari yang panas. Ramadan karena iman dan ihtisaban kita bisa tarawih. Ramadan karena iman dan ihtisaban kita bisa i'tikaf 10 terakhir. Ini keimanan. Summastaqim. Konsisten keimanan ini dalam keimanan tersebut, kata Rasulullah SAW. Cukup itu, cukup. Dan bahkan secara tidak langsung, Bapak Ibu yang saya cintai karena Subhanahu wa taala, kita minta itu istiqomah siang dan malam. Apa bunyi kata-katanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdi, arsyidni, dullani, bimbing saya ya Allah, tunjuki saya ya Allah, ajari saya ya Allah. Ini mana ihdi? Beri saya hidayah ya Allah. Ini apa? As-sirat al-mustaqim, jalan istiqamah, jalan yang lurus. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqal hada sabilullah. Satu ketika kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW membuat sebuah garis di depan kami, garis yang lurus, dan Rasulullah bilang, inilah jalan Allah. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Jadi gambaran seperti ini garis lurus. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat, ini jalan Allah. Kemudian Rasulullah coret lagi, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Meskipun lurus juga mungkin sebelah kanan, lurus ke kanan, sebelah kiri lurus ke kiri. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Hazihi subul, ini jalan-jalan yang banyak ini. Ente lihat Abdullah bin Mas'ud? Iya, saya lihat Rasulullah. Likulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan selain jalan yang lurus tadi, meskipun di kanan posisinya kelihatannya enak, meskipun kelihatannya lurus tapi dia di kiri, syaitan itu yang mengajak. Maka Nabi SAW baca surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u
Wa anna hadza sirati. Ini jalan, satu jalan, tidak boleh banyak jalan, harus satu jalan. Mustaqiman, lurus, fattabi', ikuti satu jalan tersebut. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili. Jangan diikuti jalan kiri kanan tadi. Nanti kalian akan sesat. Maka orang istiqamah dia ikuti satu jalan. Sabilullah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fatokannya Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku lakukan dan diikuti oleh sahabatku. Di luar jalan itu khawatir kita, fatafarraqa bikum an sabili. Kelihatannya enak, ini kan enak ini kan indah ini. Tapi di luar garisan Rasulullah SAW terancam neraka. Maka istiqamalah terhadap satu jalan. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan istiqamah. Kita kemarin 20 rakaat, saya pernah satu malam salat di sini tarawih. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Berarti kita ikut asarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar melihat di zaman khalifah beliau orang pada salat pencar di Masjid Nabawi, Pak. Satu di sana kelompok, sini kelompok, di sana kelompok, di sana kelompok. Kemudian Umar persatukan jadi satu jamaah, bikin 20. Kenapa? Karena memang bilangan rakaat qiyamul lail bebas. Dan apa yang dilaksanakan oleh khulafa ar-rasyidin itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku 8 rakaat. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya sahabat yang cerdas yang 4 orang tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum mardhahum. Yang mereka kerjakan itu juga kalian ikuti. Maka kalian laksanakan salat 20 rakaat, Masya Allah, walillahil hamd. Ya. Dan bagaimana kita mengistiqomahkan meskipun tidak sebanyak itu? Minimal 2 rakaat. Minimal lagi 1 rakaat jangan tinggalkan. Qiyamul lail. Dan itulah bukti istiqamah. Karena kita minta jalan itu, ahibati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti apa patokannya? Jalan istiqamah tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat, dan mereka tersebut adalah ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan para nabi, jalan orang siddiq yang beragama jujur, jalan para mati syahid, dan jalan orang-orang saleh. Jadi kesolehan tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi kesolehan sampai akhir hayat. Allah katakan di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita semuanya. Dan terakhir 2 menit lagi, supaya kita istiqamah dalam agama ini, apa kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, dosen di Madinah sekarang dan juga aktif mengajar di Masjid Nabawi, dan juga ulama lainnya, kullu ibadatin talji ila wahidah ala wahya ad-du'a. Semua ibadah kembali kepada satu kata, yaitu doa. Tanpa doa kita akan lemah. Maka perbanyak doa agar Allah berikan keistiqamah kepada kita. Di antara doa yang masyhur, Nabi SAW bilang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati Allah, ya Allah, tolong istiqamahkan hatiku di atas agamamu. Kurang kita berdoa,
kita akan lemah beramal soleh. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita susah melaksanakannya. Perbanyak doa. Yang kedua, suhbatus salihin. Acok-acok berteman, berkawan dengan orang-orang saleh. Karena kata pepatah Arab, as-sahibu sahir. Teman itu akan menyihir kita. Kalau dia orang soleh, dia akan menyihir kita ikut soleh. Kalau dia jalan ke masjid, kita akan ikutan seperti itu. Demikian insyaallah, semoga sedikit nasihat pada pagi hari ini membuat kita istiqamah dalam agama ini, dan kita istiqamah terhadap satu jalan saja, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki bangsa Indonesia ini, amin. Dan Allah berikan kita pemimpin yang adil dan makmur, dan siapapun pemimpin kita, kita dilarang mencelanya. Karena di antara orang istiqamah, dia akan jaga lisannya. Karena Nabi SAW, kita tidak akan istiqamah sampai istiqamah hati kita, dan hati tidak akan istiqamah sampai istiqamah lisan kita. Siapapun yang memimpin Indonesia, kita tidak akan mencela. Kita akan doakan kebaikan. Allahumma aslih a'immatal muslimin fi Indonesia, wa aslih wulata umurina, wa aslih wulatal muslimina jami'a, wa aslih sya'nana kullah, wa la takilna ila nafsi tarfata'in. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.